soal-soal yang Bapak ajukan itu ada nggak di LKPD? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini Pak lihat anak-anak Bapak wajahnya ceria semuanya. Baik anak Bapak, sebelum Bapak mulai materi hari ini, silakan dicek dulu apanya. Jika ada sampah di bawah meja, silakan diambil dan masukkan ke dalam tong sampahnya. Ya, terima kasih ya anak-anak Bapak sudah mengambil sampahnya. Coba anak Bapak lihat temanya samping kiri kanan, depan belakang. Ada yang hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oke. Ya, Pak. Ya, hadir semua ya. Baik, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita baca surah pendek, kita baca surah Al-Ikhlas saja. Yuk sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus ya. Baik Bapak, mudah-mudahan dengan bacakan kalam ilahi tadi Allah bukakan pintu kita. Ayo anak-anak Bapak kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, terima kasih anak-anak Bapak. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak Bapak, hari ini materi kita yaitu tentang apa? Coba baca anak Pak Sinila, coba baca. sholat sunnah rawatib, Pak. Ya, sholat sunnah rawatib. Nah, untuk apa kita pelajari sholat sunnah rawatib ini tentu ada tujuannya. Kita lihat tujuannya ya. Nah, ini tujuannya supaya kita memahami sholat sunnah rawatib. Itu tujuannya kita belajar sholat sunnah rawatib supaya kita paham. Nah, kemudian kita lihat ada KKTP-nya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Coba baca yang pertama, coba baca apa? Si Ilham. Siswa dapat menjelaskan pengertian sholat rawatib. Ya, coba lanjut Sisil yang kedua. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, Pak. Ya, Aziza yang ketiga apa Aziza? Siswa bisa menyebutkan sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad, Pak. Ya, terima kasih anak Bapak. Ya, ini yang harus kita capai ya. Jika anak Bapak sudah bisa mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini, bisa dikatakan anak Bapak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak jelaskan materi hari ini tentang sholat sunnah rawatib, coba diingat-ingat kembali apa materi pelajaran kita yang telah lampau. Silakan, siapa yang bisa? Iman kepada kitab, Saya, Pak. Pak. Iman kepada kitab, Pak. Ya, iman kepada kitab. Ya, iman kepada kitab. Ada kitab Allah itu apa namanya? Zabur, ya kan? Ada Taurat, Pak. Taurat, Injil, Al-Quran, Pak. Zabur dan Al-Quran, Pak. Masih semangat, nak? Masih Masih. Kita tepuk dulu. Tepuk pagi. Bagus. Tepuk siang. Tepuk malam. Ya. Baik, kenapa?
apa arti dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Ada yang tahu? Ada, Pak. Aziza tahu, Aziza? Belum, Pak. Belum ya. ngerti, Pak. Ya. Nomor 2 ada yang tahu? Ilham, jika kita lupa sholat sunnah rawatib, apakah kita akan berdosa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, tidak. Kemarin di kelas 2 kita sudah belajar ya tentang sholat sunnah dan sholat Sholat sunnah. wajib. Nah, yang ketiga, kenapa kita dianjurkan untuk menambah sholat sunnah? Yuk, sinilah bisa sebutkan kenapa. Untuk dapat pahala, Pak. Iya, bagus untuk mendapatkan pahala. Bapak bangga dengan anak-anak. Berarti inilah ciri-ciri anak-anak yang pintar ya, mau mengulang pelajaran di rumah. Berarti yang harus Pak jelaskan kepada anak Bapak hari ini yaitu nih tentang nih apa arti dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Oke. Anak Bapak coba perhatikan gambar ini. Ini ada Ani, Ana, dan Ucok. Sedang ngapain mereka? Jangan Pak. Nonton TV, Pak. Iya, menonton TV ya. TV. Ya, TV. Mereka nontonnya apa jadi tontonnya? Orang sedang sholat, Pak. Orang melaksanakan sholat, Pak. Mereka Sholat. di rumah apa di musola nih? Di musola sepertinya, Pak. Bagus. Kita kasih 2 A+ untuk anak Pak sebentar inilah ya. Nah, bagus. Tangan bersama ya. Oke. Anak Bapak ini ada pilihan ganda nih untuk anak Bapak. Mana kira-kira yang betul jawabannya? Sholat rawatib. Bisa dibaca, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. A. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat wajib. B. Nih bisa lihat ya. C bisa baca. Coba angkat tangan anak Bapak. Yang menjawab A, angkat tangan. Iya, bagus. Saya, Pak. Iya. Ilham. Yang menjawab B, coba angkat tangan. Iya juga sih ada yang menjawab D. Oke, yang menjawab C coba. Wah, alhamdulillah ya, anak-anak Bapak sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Tapi tidak apa-apa ya, masih ada yang belum betul. Yang betulnya adalah A ya nak ya, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Oke. Masih semangat nak? Semangat. Semangat. Nah, jika kita berandai-andai, ya berandai-andai nih ya nak ya. Jika ada orang bertanya kepada anak Bapak, kamu pilih surga apa neraka? Apa yang anak Bapak pilih? Surga. Surga, Pak. Surga, Pak. Kenapa pilih surga? Saya. Kenapa pilih surga? Ya terus nak, terus. Ya. Surga itu Kalau indah, surga, Pak. apa? Kenapa nak? Surga itu indah, Pak. Ya, Di surga kita bisa minta apapun, Pak. Iya bisa minta apa? Kalau di neraka? Panas, gimana? Pak. Neraka siksaan, Pak. Ya siksa. Nah, untuk mendapatkan surga itu kita harus melakukan kebaikan. Kebaikan. Betul tidak? Betul, Betul, Pak. Betul kan? Ya betul Pak, betul. 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 Kita harus mengerjakan kebaikan. Sekarang Pak tanya dulu sama anak Pak tuh yang cita-citanya di Ustadz kemarin tuh. Ilham, Ya, Pak. apa kebaikan yang telah anak Pak lakukan dari pagi sampai jam segini? Membantu orang tua tadi pagi menyapu rumah, Pak. Ya, sampai di sekolah apa lagi kebaikannya? Memilih sampah tadi disuruh guru, Pak. Iya, sampah itu adalah kebaikan. Ya, kita kasih dulu A+ untuk anak Pak Ilham bersama-sama. Oke. Nah, anak Bapak, ini hadis dari Rasulullah. Bisa lihat? Bisa, Pak. Ya, ini kata Rasulullah, yang artinya barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Anak Bapak sudah pernah melaksanakan sholat sunnah? Sudah. Ya, Pak. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, coba anak Pak Ilham, kamu jadi ipinnya hari ini. Coba sinilah Baik, kamu Pak. jadi Kak Rosnya, silakan dibaca. Bagaimana cara sholat sunnah tuh, Kak Ros?
Sama lah dengan sholat wajib. Iya, betul sekali sama. Bacanya sama ya. Rukunnya juga sama. Syaratnya juga sama. Oke, lanjut. Jarjit, lanjut. Terus, Ilham. bolehkah kita sholat sunnah di rumah? Boleh lah, siapa bilang tak boleh? Ya, kita boleh melaksanakan sholat sunnah di rumah maupun di musola atau masjid. Tidak ada masalah. Tapi kalau bagi laki-laki itu diwajibkan untuk sholat sunnah, sholat wajib di masjid ya, sholat wajib ya. Ya. Coba anak Pak lihat ini, ada gambar. Ini apa bacanya nih? Sholat sunnah qobliyah. Qobliyah. Ya, sholat sunnah qabli. Ya. Qobliyah. Pernah pergi ke musola atau masjid? Pernah, Pak. Pernah, ya. Kalau waktu sudah masuk, apa yang akan dilakukan oleh muazin? Azan, Pak. Azan, Pak. Tentu orang akan melaksanakan sholat. Pernah ya, Pak? Pernah ya? Pak. Ada yang azan, siap azan, ada yang sholat, ada pula yang duduk. Ya enggak? Duduk. Iya, Pak. Iya. Nah, Iya, Pak. sholat itu namanya sholat sunnah qabli. Ya. Qobliyah. Qobliyah. Sebelum. Nah, Sebelum. 15 menit kemudian muazin tadi mengumandangkan iqamah. Ya enggak? Ya kan? Ya, Pak. Iqamah. Siap iqamah baru imam berdiri. Ya, imam berdiri. Ini gambarnya supaya jelas. Ini. Imam berdiri. Mereka akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Berjamaah. Setelah imam salam, baca doa, ada lagi yang berdiri langsung sholat dan ada juga yang berdiri langsung keluar. Itu namanya sholat sunnah apa itu yang ini? Ba'diyah, Pak. Ya ini ya. Ba'diyah ya, anak bapak semuanya bagus. Coba dulu tepuk semangat. Semangat. Di sini ada sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum Bapak jelaskan ini, coba dulu. Sudah tahu apa itu beda sholat sunnah qobliyah dengan ba'diyah? Sudah, Pak. Ya. Sholat sunnah qobliyah dilaksanakan Sebelum apa? Sebelum sholat fardu, Pak. Sebelum sholat fardu. Sholat fardu itu sehari semalam berapa? 5, Pak. Jumlahnya 17 rakaat. Rakaatnya 17. Waduh, anak apa nih? Karena anak baca nih tadi sudah lupa ya. Nah, kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu. Coba Ilham, sholat fardu itu apa saja? Subuh, Bagus. zuhur, Ya. asar, maghrib, dan isya. Ya, bagus. Ulangi Nila. Zuhur, asar, maghrib. Ya, terima kasih Nila. Terima kasih banyak Nila. Nah, anak Bapak, sekarang saatnya anak Bapak duduk berkelompok ya. Nila duduk berkelompok, begitu juga dengan Sylvia duduk berkelompok. Nah, Bapak jelaskan sedikit ya, walaupun di LKPD sudah Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Mana tahu nanti anak Bapak ada juga yang tidak paham ya. Kelompok 1 itu membuat poster atau peta konsep sholat sunnah rawatib ya. Kelompok 2 tanya jawab, kelompok itu soalnya sudah Pak siapkan di LKPD. 3 dan 4 ya. Oke, nah Pak ini contohnya ya. Perhatikan contohnya, contoh peta konsepnya. Anak Pak tolong buat sebagus mungkin daripada ini, ya sebagus mungkin. Nah, kalau poster ini contoh posternya. Nah, ini contoh poster ini bisa kita pampang nanti di mading ya. Nah, ini kartunya nanti mencocokkan kartu mana sholat sunnah qobliyah dan mana sholat sunnah ba'diyah. Ini karena Bapak gunting nanti kartu ini. Tempelkan di kertas kartonnya nanti ya. Nah, waktu untuk apa? Untuk kelompok diskusi itu Pak sediakan 20 menit ya. Bisa kelihatan kan? 20 Bisa, Pak. Bisa, Pak. Setelah itu anak Bapak nanti tampil di depan kelas
ya untuk mempresentasikan diskusi kelompoknya. Nah, teman yang lain nanti nih menanggapi nanti, ya menanggapi. Kamu itu dinilai itu, ya kelompok 1, kelompok 2 semuanya dinilai. Ada nilai individu, ada nilai kelompok. Nah, Kelompok. tolong belajarnya serius dalam kelompok. Nah, oke? Ya, Pak. Paham, Nak? Paham, Nah, Pak? sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah siap, Nak? Sudah, Sudah, Pak. Oke, Pak minta kepada anak Bapak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak minta dulu kelompok mana lah ya? Minta kelompok 2 lah, ya. Atau kelompok 3. Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 Kelompok sudah? 3 siapa? 3 sudah. Ya, silakan Sudah, kelompok Pak. 3. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Ini kartu. Kelompok 3. Gimana anak-anak penampilan dari kelompok 3 yang sebentar ini? Bagus, Pak. Bagus, bagus Pak. Baik, Pak. Ada tambahan enggak? Tidak. Tidak, Pak. Udah bagus, Pak. Nah, berarti kelompok yang belum siap, kelompok 2 dan 1, dan minggu depan kita laksanakan lagi untuk presentasikan kelompoknya masing-masing, ya. Anak apa ada yang ingin ditanyakan sebelum pelajaran ini Bapak tutup? Tidak, Pak. Pak. Tidak, oke. Sekarang Bapak yang bertanya kepada anak Bapak. Apa materi pelajaran kita hari ini apa materi pelajaran kita hari ini? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, Pak. Iya. Anak apa ada anak yang merasa kesulitan tentang materi ini? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak. Nah, anak Bapak, materi yang Bapak sampaikan hari ini itu model pembelajaran yang Pak gunakan itu adalah DBL namanya. Nak. Gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan sekali, Pak. Pak. Menyenangkan sekali. Sekali. Oke, Bapak simpulkan ya materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Itu yang rawatib. Itu yang arti rawatib. Nah, rawatib itu ada yang qobliyah, ada yang Ba'diyah. Nah, qobliyah artinya sebelum. Ba'diyah artinya sesudah. Nah, qobliyah itu ada yang mu'akkadah. Mungkin apa sudah baca tadi kan di materinya di LKPD? Apa itu yang mu'akkadah, Nak? Muakkadah sangat dianjurkan, Pak. Iya, bagus sekali. Mu'akkadah itu sangat dianjurkan. Wahyu mu'akkadah apa tadi? Tidak dianjurkan, Pak. Tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan oleh Nabi. Tapi anak Bapak, walaupun tidak dianjurkan, kita tetap melaksanakan sholat sunnah. Ya, apa tadi fungsi sholat sunnah itu? Ada yang tahu? Menambah pahala, Pak. Ya, menambah pahala, ya, menambah pahala. Anak Bapak, nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia ya, itu nanti tiap-tiap kita tuh dihitung semuanya. Perbuatan kita mulai dari balik tuh dihitung tuh. Nah, ya, dihitung semuanya. Dihitung oleh malaikat, dilihat oleh malaikat. Ternyata ada seorang nanti tidak ada lagi amalan kebaikannya, kata Allah, wahai malaikatku, kata Allah, coba periksa ada enggak amalan sunnahnya. Nah, ya, itu makanya kita harus banyak mengerjakan amalan sunnah. Karena waktu kita sudah habis, nah kita tutup ya dengan membacakan doa kafarat majelis. Silakan apa? Kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop share screen-nya, Pak Abdi. Ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Selesai. Selesai, Pak.
Oke, baik, luar biasa. Pak Afdi, eh, Pak Sugiarto bisa mau memberikan komentar duluan? Atau saya duluan, Pak Sugiarto ya? Tukaran lagi. Ya, Pak Afdi, Ya Pak. ya, saya tadi saking semangatnya Pak Afdi ini bersimulasi, ini seperti bukan simulasi, tapi seperti mengajar kelas apa namanya nyata sekali, ya. Tadi di Jadi, kelas rendah Pak, di kelas rendah ya kayak itulah Pak. iya, iya, betul. Artinya seperti bukan simulasi saya melihat Pak Afdi tadi itu betul-betul seperti di kelas yang nyata dan alhamdulillah luar biasa kalau Pak Afdi ini mengajar dengan apa namanya cara seperti ini di kelas apalagi kelas 3 ya tadi ya kalau saya lihat Iya Pak. di ininya. Eh, Satu saja Pak Abi mungkin saya sedikit saja mungkin ini di modulnya saya melihat Pak Abdi ada menuliskan profil pelajar Pancasila ini semuanya ya. Di sini tentang sholat rawatib. Kalau berkebinekaan global itu unsur yang mau di apa namanya dimunculkan dalam tema ini apa Pak? Yang Berkebinekaan global. Ini Pak Afdi ada tulis ini profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai ada 6 semuanya. Ada unsurnya tidak itu di dalam atau tidak ada? Tidak ada. Coba lihat modul Pak. Ya. Di modulnya Pak Afdi ada tulis. Iya. Saya lihat. Yang DBL Pak ya? Iya Pak, iya Pak, DBL Pak. DBL ini yang pertama Iya. kalau salah. Ini. Ini kebinekaan global. Coba Pak tampil ke modulnya Pak. Oh, Ya kan? Yang ini kan? iya. Yang ini senangnya sholat rawatib. Terus nah ini Pak Abdi ada tuliskan ini berkebinekaan global. Di dalam prosesnya persis Bapak menggunakan DBL. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada mungkin tidak perlu ditulis Gitu. supaya tidak perlu nanti seperti menyangkut-nyangkut mengait-ngaitkan. Itu saja sebenarnya, Pak. Iya, Itu iya, saja. Pak, iya. Sedikit itu saja. Jadi Iya, Pak. artinya kalau dalam kurikulum mereka kan muara pembelajaran itu kan larinya ke 6 profil ini. Iya Pak. Tetapi tidak mesti harus semua materi itu harus ditulis semua supaya aman. Tidak, tapi muaranya ke sini tapi tidak mesti dan tidak perlu semuanya dimunculkan karena itu tergantung dari materi yang Pak ajarkan. Itu saja sih kalau kami. Selebihnya sudah luar biasa sekali apalagi kalau Pak Afdi ini yang menyusun modulnya dan kemudian media ajarnya sangat bagus sekali, menarik sekali tadi. Nah, luar biasa Pak Afdi, alhamdulillah. Silakan. Berikutnya Terima kasih Pak ya. masukannya Pak. Terima Ya. kasih banyak Pak. Ya. Nanti Pak- untuk DPL diperbaiki lagi Pak modulnya. Ya, silakan Pak Sugiarto. Ya baik. Berikutnya mungkin. Terima kasih Pak Sam. Pak Afdi, luar Ya. biasa saya mengikuti pembelajarannya dari tadi. Tadi sudah diberikan catatan sama Pak Sam. Sebenarnya saya mau ngomong mengaitkan juga tadi. Kalau memang hanya satu aja Pak ditulis untuk profil pelajar Pancasilanya. Selanjutnya lagi-lagi saya ke asesmen Pak Afdi. Ya, Pak. Awal sejak kita mereview modul ajar, saya selalu menekankan bahwa asesmen itu penting Ya, dan Pak. sebaiknya 3 jenis asesmen itu diadakan di setiap pembelajaran. Tadi Pak Afdi melakukan berapa asesmen? Itu 2 saja Pak. Dionapsis Apa yang tidak dilakukan? sama Pak formatif Pak. Ya, sumatif kapan dilaksanakan rencananya Pak? Sumatif waktu proses pembelajaran itu berlangsung Pak di saat anak itu berdiskusi Pak. Jadi kita mengobservasi anak itu langsung berkeliling-keliling melihat anak itu. Itu formatif ya?
Ya, formatif, Pak. Betul. Sumatifnya belum dilaksanakan. Sumatif belum, Pak, karena materi itu masih ada 3 kali pertemuan lagi, Pak. 3 kali pertemuan lagi. Ya. Jadi materi itu eh, satu tema tadi diajarkan di 3 kali pertemuan. Iya, Pak. Ya. Dan kegiatan tes formatifnya dilakukan di pertemuan akhir gitu ya. Sumatifnya, Pak. Sumatifnya di Ya. akhir. Ya. Oke. Setelah ya. Di modul yang Bapak buat, ini modul dibuat untuk berapa kali pertemuan, Pak? Di modul, Pak. Ya, modul yang disusun modul berapa pertemuan? Satu saja. Itu satu aja, Pak. Apa patokannya satu aja, Pak. Kita akan antisipasi, Pak. Jika apa nanti apa lagi modulnya gitu, Pak. Oh, baik, baik. Antisipasi aja tuh, Pak. Ah, baik, baik. Tapi kita berusaha 1 kali pertemuan itu selesai, Pak. Karena rasanya tidak begitu sulit tugas anak-anak yang diberikan gitu. Jadi satu tema ini Bapak pastikan 3 kali pertemuan ya? Iya, Pak. 3 kali pertemuan, 3 kali modul. Iya, Pak. Di modul 1 dan 2 tidak ada tes sumatif. Tidak ada, Pak. Ya. Tes sumatifnya dilakukan di modul ketiga. Setelah selesai nanti, Pak. Setelah selesai di bab atau lingkup materi tentang sholat sunnah rawatib itu baru, Pak, diadakan lingkup materi 1 atau sumatifnya gitu, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya di setiap modul sama enggak, Pak? Di setiap modul, Pak, Ya, tidak sama, Pak. tidak sama. Pertemuan kedua nanti itu modulnya peserta didik bisa memahami tentang hikmah sholat sunnah rawatib, Pak. Ya, pertemuan pertama tadi apa, Pak, tujuannya? Tujuan siswa bisa memahami tentang sholat sunnah rawatib, Pak. Ada qobliyah, ba'diyah, kan gitu, Pak. Oke, karena tujuan pembelajaran antara modul 1, 2, dan 3 berbeda, maka tes sumatifnya harus dilakukan di setiap tujuan pembelajaran itu, Pak Afdi. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, karena Pak Afdi membuat modulnya 1 kali pertemuan 1 modul, dan tujuan pembelajarannya di setiap modul berbeda, sehingga di setiap modul itu harus dilakukan tes sumatif. Jadi Pak Afdi tetap harus mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini melalui apa? Melalui tes sumatif. Bukan, kalau gini, Pak, kalau mengukur apa, Pak, keberhasilan anak tadi atas materi yang kita sampaikan, itu diukur dengan tes formatif, Pak, gitu. Tes formatifnya berupa apa, Pak? Tes formatif berupa pertanyaan, Pak. Bisa pilihan ganda atau esai, Pak, yang diberikan nanti, Pak. Nah, itu sudah sumatif itu, Pak. Tes pengetahuan itu dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur tujuan pembelajaran pada hari itu. Boleh berupa tes tertulis, boleh juga berupa tes lisan. Kalau Bapak melakukannya tes lisan, tidak apa-apa. Tapi itu sudah termasuk tes pengetahuan atau menguji keberhasilan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tadi menurut penilaian Bapak sendiri, apakah tujuan pembelajaran Bapak sudah tercapai enggak? Dengan cara bertanya kepada siswa tadi, Pak, ya, dengan cara bertanya tadi, itu sudah banyak anak-anak yang menjawab benar, Pak, gitu. Jadi bisa dikatakan 95% tercapai gitu, Pak. Gitu. Oke, baik Pak, bagus. Terdokumentasi tidak pertanyaan-pertanyaan itu di dalam modul? Di dalam modul, kalau tiap kelompok ada, Pak, tugas kelompok ada, Pak. Ada, oke. Ada LKPD-nya enggak, Pak, tadi tuh? Apa, Pak? LKPD-nya tadi ada enggak? Dibagikan? Ada, Pak. Soal-soal yang Bapak ajukan itu ada nggak di LKPD? Ada, Pak. Untuk kelompok 2 tadi kan tanya jawab tuh, Pak. Itu ada, Pak. Itu untuk anak auditorial tadi, Pak. Ada di LKPD, Pak. Oke, bagus. Oke, Pak. Kemudian yang menjadi catatan bagus lagi dari Pak Afdi ini terkait dengan pembagian peserta didik berdasarkan profil belajarnya. Tadi Bapak lakukan itu enggak? Membagi anak sesuai dengan profil belajar masing. Ada, Pak. Boleh dilihat kembali, Pak?
ada di modul Bapak sangat bagus. Bapak sudah membagi ini khusus yang auditori Ya, dan Pak. yang lain ada. Tadi Ada. pada saat proses Bapak bagikan itu enggak? Bagi, Pak. Dari mana Bapak mengetahui kalau kecenderungan anak ini auditori? Ada pertanyaannya di apa, Pak? Di modul ada, Pak? Di diagnostik tadi ya? Ya, sudah dibuatkan di modul, Pak. Oke, itu Itu- itu apa namanya Pak? Apa, Pak? Untuk mengetahui itu Bapak lakukan apa namanya? Itu saya lakukan diagnostik, Pak. Susah nyebutnya, Pak, lidah ini, Pak. Yang saya uji itu, Pak, yaitu tentang gaya belajar siswa aja, Pak. Kadang-kadang kan ada orang mengujinya tentang pemahaman siswa. Kalau saya ujinya tentang gaya belajar siswa, Oke, Pak. oke. Apa? Saya itu nggak bisa. Oke, cukup Pak. Itu yang saya mau dengarkan penjelasannya dari Pak Abdi. Oke, cukup dari saya. Ya. Terima kasih, Pak. Keren Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sukiarto. Baik, terima kasih Pak Abdi. Ya, Pak. Kita lanjutkan ya. Setelah Pak Abdi, kita pindah ke peserta berikutnya. Pak Ilhamdi. Ya, Pak. Ilhamdi. Ya, silakan. Pak Ilhamdi bisa rekam